Shalom warga kerajaan, ini foto papa dan mama saya. Mama saya usianya 82 tahun, papa saya sudah dipanggil pulang Tuhan kira-kira 15 tahun yang lalu. Ya, saya selalu kangen sama dia. That's my dad. Namanya John Lantang. Oke, taruh dulu di sini ya. Oke, warga kerajaan sorga, hari ini firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20 berjudul Harta di Sorga. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya, firman Tuhan katakan. Tetapi kumpulkan bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang harta di sorga? Nah, kata harta dalam bahasa Yunani itu adalah thesauros, yang artinya sebuah kekayaan yang dideposit atau ditabur. Nah, perkataan Yesus dalam ayat bacaan hari ini menantang kita untuk mengevaluasi apa yang benar-benar kita hargai dalam hidup di bumi ini. Ya, harta duniawi seperti uang, harta benda, status, jabatan, ketenaran, kesuksesan akan selalu bersifat sementara. Harta tersebut dapat rusak, dicuri, kehilangan nilainya. Namun, harta di sorga seperti iman, kasih, kebaikan, kemurahan hati, atau belas kasihan akan bertahan selamanya. Allah juga memberikan kita pahala kekal untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik ini. Efesus 6 ayat 8 mengatakan, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Roma 2 ayat yang ke-6 juga mengatakan, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jika ada di antara kita orang percaya mengalami aniaya, di apapun, dianiaya, bahkan ada yang sampai martir, dia akan menerima upah yang sangat besar di sorga. Lukas 6 ayat 22 sampai 23 mengatakan, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian, juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Kemudian kita juga menunjukkan belas kasihan kepada orang yang membutuhkan, khususnya mereka yang tidak bisa membalas. Lukas 14 ayat 13 sampai 14. Dan juga ketika kita memperlakukan musuh kita dengan baik, Lukas 6 ayat 35, kita juga akan mendapatkan upah di sorga. Ya, ketika kita terlalu berfokus pada pengumpulan dan kekayaan harta benda, hati kita menjadi terikat pada hal-hal yang pada akhirnya akan memudar. Namun, ketika kita investasi dalam kerajaan Allah dengan melayani orang lain, hidup benar, dan bertumbuh dalam iman, kita akan menyimpan harta yang kekal yang tidak akan pernah hilang. Periksa prioritas kita hari ini. Apa yang paling banyak kita kejar dan menghabiskan waktu dan energi kita? Apakah itu sesuatu akan bertahan selamanya atau hanya sementara? Bermurah hatilah. Gunakan sumber daya kita, yaitu waktu, talenta, dan uang kita untuk membantu orang lain dan membantu pekerjaan Tuhan di bumi ini selama kita masih bernafas. Kemudian hiduplah dengan perspektif kekal, fokus pada pembangunan karakter, hubungan, dan iman yang memiliki makna yang kekal. Itu sebabnya hari ini taburlah apa yang Tuhan titipkan dalam hidupmu, karena itulah adalah harta yang sangat-sangat luar biasa yang kita sedang tabur dan investasikan dalam kerajaan sorga. Mari kita mulai hari ini dengan doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih apa yang ada di tangan kami itu sangat berharga. Baik itu talenta, baik itu waktu, baik itu uang yang ada di dalam tangan kami. Ajari kami supaya kami berinvestasi di dalam kerajaan sorga. Kami melakukan kebaikan, kami membantu orang lain. Bahkan kami mengampuni musuh kami. Bahkan kami membantu orang yang tidak bisa membalas kepada kami. Itu semuanya adalah harta yang sangat-sangat luar biasa yang kami sedang investasikan dalam kerajaan sorga. Kami percaya justru perkara indah Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami. Tolong kami supaya kami nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Kami percaya hari ini apapun yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup kami akan tabur untuk
kebaikan orang lain, untuk kebaikan sekitar kami. Dan itu sebabnya kerajaan sorga akan dinikmati sama orang-orang di sekitar kami. Mereka akan melihat nilai kerajaan sorga dari hidup kami, dari tindakan dan perkataan kami. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat semua berkat Tuhan yang Tuhan sudah titipkan bagi kami. Jadikan kami pengelola yang cakap, pengelola yang hebat, untuk senantiasa juga menabur bagi kerajaan sorga. Kami mulai hari yang baru, dan inilah hidup kami. Kami juga mau investasikan untuk membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berikan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik, kami mulai hari ini, dan hidup kami hanya untuk Tuhan. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Have a blessed day.